Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 49. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tadi Bangsa ngobrol sama siapa? Kok kayaknya serius banget? Tanya Shanum jadi penasaran. Saat Zaran berbincang dengan Juan tadi, diam-diam dia memperhatikan. Mereka duduk-duduk santai di balkon sambil menunggu waktu berbuka. Sementara Arkana sedang asyik menggambar bersama dengan krayon yang berserakan di meja. Juan, dia lagi galau. Jawaban Zaran semakin membuat Shanum penasaran. Lagi galau? Galau kenapa? Dia kan udah mau serius sama Archie. Udah yakin kalau Archie itu akan jadi masa depan dia. Tapi orang tuanya gak setuju, jawab Zahran. Shanum tergugah dengan hal itu. Shanum merasa dejavu karena dulu awal-awal bersama Zahran, dia juga belum begitu direstui oleh Papa Ilham. Yang gak setuju itu orang tuanya siapa? Orang tuanya Archie. Bukan, tapi orang tuanya Juan. Loh, kenapa? Archie itu anak baik loh. Menurutku gak ada yang salah sama Archie. Malahan sejak deket sama Archie, Bang Juan tuh kesannya kayak jadi lebih dewasa. Kamu ngerasa gak sih Bang? Iya itu benar. Ramadan tahun ini dia juga puasa full. Gak setengah-setengah. Padahal sebelumnya Juan gak pernah tahan puasa seharian full. Nah kan, aku sih yakin kalau perubahan baik itu salah satunya motivasi dari Archie. Tapi kok kenapa orang tua Bang Juan gak setuju? Zahran tak langsung menjawab. Jujur saja, mendengar curhatan Juan tadi, hati Zahran ikut prihatin. Zahran yakin kalau istrinya juga akan ikut sedih mendengar kenyataan hubungan Juan dan Archie yang sangat bertentangan dengan keinginan orang tua Juan. Bang, ada masalah kah? Cukup rumit sih. Mungkin hampir sama kayak perjalanan kisah kita dulu. Tapi bedanya kamu lebih mudah diterima sama mama dan papa. Sementara Archie, abang pun gak yakin dia bisa benar-benar diterima di keluarganya Juan. Shanum semakin dan semakin penasaran. Sebenarnya ada apa gerangan? Apa salahnya Archie? Apa karena dia cuma kerja sebagai kasir minimarket? Apa itu masalah terbesarnya? Mungkin itu bukan masalah utamanya. Terus, abang juga kaget. Barusan Juan cerita semuanya. Jadi Archie itu dulunya anak orang berada. Ayahnya seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan. Tapi semuanya berubah pas ayahnya itu terjerat kasus mega korupsi. Sekarang Shanum tahu. Shanum pun semakin tertarik dengan kisah itu. Abang juga gak nyangka sih. Tapi salut juga. Anak mantan pejabat yang dulunya hidup senang, tapi masih mau kerja buat melanjutkan hidup. Ditambah lagi ayahnya udah meninggal. Archie tinggal sama ibu dan adiknya yang masih SD. Dia jadi tulang punggung keluarga. Tapi dia hebat. Bisa lewat dari masa-masa transisi yang berat. Dari orang kaya dan dihempas langsung jadi orang yang serba kekurangan. Tapi orang tua Juan cuma mandang Archie. Dari masa lalunya, sebagai anak mantan pejabat yang korup, kayak gak ngelihat dari sisi baiknya. Penuturan Zahran mengundang rasa prihatin di hati Shanum. Matanya berembu membayangkan betapa getirnya hidup Archie. Jadi, Archie anak yatim. Anak mantan pejabat yang tersandung kasus korupsi? Tanya Shanum. Iya, semua aset keluarganya disita. Dia dan ibunya benar-benar mulai lagi dari nol. Shanum tak kuasa membayangkan. Pasti berat menjadi Archie. Dan hubungan yang ditentang orang tua adalah salah satu ketakutan terbesar untuk setiap insan yang sedang jatuh cinta. Tadi Juan curhat panjang lebar. Abang ngerti banget posisi dia. Abang juga ngerti posisi Archie. Apalagi mamanya Juan mulai interaksi ke ibunya Archie. Minta ibunya Archie buat nasihati Archie biar jauhi Juan. Wajah Shanum semakin sendu.
dan embun di matanya hampir saja menetes. Juan tetap yakin sama Arsy. Jadi masalahnya sekarang adalah antara keyakinan dia sama restu orang tua. Jadi abang kasih saran aja buat minta jawaban lewat salat istikharah, seperti yang selalu kamu sarankan ke abang, ucap Zahran melanjutkan. Di antara kesedihan, Shanum menyempatkan diri untuk tersenyum karena bangga. Shanum bangga karena suaminya menyebarkan ajaran kebaikan untuk temannya. Itu saran yang tepat, Bang. Posisi Bang Juan memang ada di posisi kanan dan kiri jurang. Restu orang tua itu penting, tapi anak lelaki kan berhak memilih. Apalagi Arsy itu pantas buat dipilih. Semoga aja Bang Juan segera mendapat jawabannya. Biar dia segera nyusul berkeluarga kayak Bang Zah sama Bang Gary. Amin, kita bantu doa aja. Semoga dia dapat jawaban terbaik. Iya, gimana kalau doa kita malam ini kita khususkan buat Bang Juan? Usul Shanum. Setuju. Solidaritas Zahran terhadap anggota The Wolf bukan hanya yang terlihat oleh mata saja. Bahkan dia dan istrinya sudah meniatkan untuk mengkhususkan doa malam ini untuk Juan yang sedang dilanda dilema besar di dalam hidupnya. Mah, Pah, bagus gak gambaranku ini? Kata Arkana lalu menunjukkan hasil gambarannya pada Shanum dan Zahran dengan bangga. Wah, ini apa nak? Kok kayak toples kue? Tanya Shanum lalu mengamati hasil gambar Arkana. Iya, ini toples kue nastar kesukaan aku. Jawabnya dengan polos. Ya ampun, bisa-bisanya kamu bikin gambar toples kue nastar. Tapi bagus, hasilnya bagus, jadi pengen makan deh. Puji Shanum. Coba papa lihat, kata Zahran lalu menarik ujung kertas gambar itu dan ikut tersenyum dengan hasil kreativitas putranya. Lanjut, sekarang bikin toples kue kastangel, kode Zahran. Oke, akan aku buatkan untuk papa. Menghabiskan waktu sore sambil berdiskusi tentang Juan dan Arsy lalu menemani Arkana menggambar adalah yang mereka lewati sore ini. Setelah obrolan itu, Shanum jadi ikut kepikiran. Shanum yakin kalau Arsy juga sedang patah hati saat ini. Shanum juga merasakan kegaterian hatinya. Kamu gambarnya sama papa dulu ya, mama menyiapin takjil buat buka. Pamit Shanum. Iya, Mah. Arkana menjawab tapi tetap fokus pada kegiatan menggambarnya. Aku ke bawah dulu ya, Bang. Iya, sayang. Tinggal Zahran dan jagoan kecilnya saja di balkon itu. Beberapa hari kemudian, Arsy tetap tidak menyalakan handphonenya. Dia sedang tak ingin berdebat. Arsy yakin kalau Juan akan terus menuntut penjelasan atas keputusannya, sementara Arsy hanya ingin cari aman saja. Arsy tak ingin berurusan dengan Liliana. Selain akan membuat Liliana semakin hilang respek, Arsy juga tak ingin kalau mendiang ayahnya terus diseret dan disalahkan. Arsy duduk di tepi ranjang sambil mengamati cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Rasanya berat sekali untuk melepaskannya, tapi juga berat untuk tetap memakainya dan mempertahankan harapan yang agak mustahil untuk terwujud. Tapi akhirnya Arsy melepaskan itu. Kabarnya besok Juan akan pulang, dan Arsy akan menyelesaikan urusannya dengan Juan sambil menyerahkan cincin itu. Kemudian Arsy menyimpan cincin itu di laci. Dipaksakan pun bukan aku yang berhak memakai cincin itu. Semakin aku melawan arus, semakin mudah mereka merendahkan martabat keluargaku. Maafkan aku Bang Juan, saat besok kita bertemu adalah saat kita harus merelakan semuanya. Aku gak akan pernah menyalahkan kamu. Aku gak akan pernah benci sama kamu. Kamu adalah salah satu yang terindah yang pernah singgah di dalam kehidupanku. Walaupun singkat, tapi kamu sangat berkesan. Aku akan butuh waktu lama untuk melupakan kamu. Tapi walaupun begitu, aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Arsy menutup lacinya lalu menghembuskan nafas dengan berat. Hatinya masih terasa sesak, tapi dia harus merelakan semuanya. Arsy membaringkan tubuhnya yang lelah dan berharap kalau urusannya dengan keluarga Juan tak akan dibesar-besarkan lagi. Dia mundur teratur dan tak akan ada drama setelahnya. Yah, besok adalah hari kepulangan Juan dari Kanada. Sejak mendapat saran dari Zahran, tak satu malam pun Juan melewatkan sholat istikharah dan benar kata Zahran. Jawaban itu datang langsung ke dalam hatinya. Juan sudah merasa yakin. Juan sudah mendapatkan jawaban di dalam hatinya.
Entah itu maju terus memperjuangkan Arsy atau menunjukkan baktinya pada kedua orang tuanya, jawabannya akan ia ungkapkan besok saat ia pulang ke Jakarta esok hari. Selama di Kanada, Adiaksa dan Juan tidak berinteraksi sama sekali. Mereka hanya bertemu di meja makan saat makan sahur dan berbuka. Juan sangat pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Saat Juan pergi keluar rumah untuk mencari udara segar, Adiaksa diam-diam masuk ke dalam kamar Juan karena takut kalau Juan asik mengurung di dalam kamar untuk menyalurkan kekesalannya pada obat terlarang atau zat adiktif yang sebelumnya selalu Juan konsumsi. Tapi saat Adiaksa masuk, Adiaksa tak menemukan hal mencurigakan. Justru Adiaksa menemukan sebuah sajadah dan sarung terlipat rapi di atas tempat tidur. Sepertinya kedua benda itu rutin Juan pakai karena sebelumnya di kamar itu kosong, tak ada sarung ataupun sajadah itu. Adiaksa termenung. Apakah anaknya memang sudah semakin sadar dan mulai melaksanakan ibadahnya dengan baik? Adiaksa sungguh tak menyangka itu. Yang Adiaksa tahu selama ini Juan adalah anak berandal yang sangat kereles dengan urusan akhiratnya. Tapi sepertinya semuanya banyak yang berubah sekarang. Udah rajin sholat juga rupanya kamu, nak. Gumam Adiaksa dengan bangga. Hatinya begitu berbunga-bunga mengetahui hal itu. Tapi Adiaksa tahu, selain sholat wajib yang 5 waktu, Jun juga rutin melaksanakan sholat istihara untuk meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Petunjuk untuk menentukan langkah ke masa depan. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Gimana ya keputusan Juan nanti saat di Jakarta? Kita tunggu di bab selanjutnya ya. Bye-bye.